Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada teman-teman dan Miss Sylvie selaku dosen pengampu Advance 1. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang perubahan kurs valuta asing berdasarkan PSAK 221. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Francisca De Aquina dengan NIM 20245019 dan juga ada anggota kelompok saya yaitu Asyami Zakia dengan NIM belakang 179, Mabel Madina dengan NIM belakang 227, Vinka Violin dengan NIM belakang 249, Sheryl Angelika dengan NIM belakang 252, dan Hana Zafira dengan NIM belakang 316. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai PSAK 221 tentang kurs valuta asing. Secara sederhana, kurs valuta asing adalah nilai tukar antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Dalam PSAK 221, kurs digunakan sebagai dasar untuk mengkonversi transaksi yang awalnya dilakukan dalam mata uang asing ke dalam mata uang yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Tujuan dari PSAK 221 adalah memberikan pedoman kepada perusahaan dalam mencatat transaksi yang menggunakan mata uang asing. Selain itu, standar ini juga mengatur bagaimana perubahan nilai tukar atau kurs harus diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya PSAK 221, laporan keuangan dapat menjadi lebih akurat, konsisten, dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya meskipun terdapat transaksi dalam mata uang asing. Setelah memahami pengertian dan tujuan dari PSAK 221, selanjutnya kita perlu mengetahui ruang lingkup penerapannya. Ruang lingkup ini menjelaskan kondisi atau transaksi apa saja yang diatur dan yang tidak diatur dalam PSAK 221. PSAK 221 diterapkan untuk akuntansi atas transaksi dan saldo yang menggunakan valuta asing. Selain itu, standar ini juga digunakan dalam penjabaran hasil usaha dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan entitas. PSAK 221 juga mengatur proses penjabaran laporan keuangan suatu entitas ke dalam mata uang penyajian yang digunakan untuk pelaporan. Namun, ada beberapa pengecualian. PSAK 221 tidak berlaku untuk transaksi dan saldo derivatif tertentu yang sudah diatur dalam standar instrumen keuangan. Selain itu, jika suatu transaksi telah diatur secara khusus dalam PSAK lain, maka entitas harus mengikuti ketentuan pada standar tersebut. Setelah mengetahui ruang lingkup PSAK 221, selanjutnya kita akan membahas beberapa komponen penting yang menjadi dasar dalam pencatatan transaksi mata uang asing. Komponen yang pertama adalah mata uang fungsional atau functional currency, yaitu mata uang dari lingkungan ekonomi utama tempat entitas beroperasi. Mata uang ini digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Contohnya, perusahaan yang berada di Indonesia umumnya menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional. Komponen kedua adalah mata uang penyajian atau presentation currency, yaitu mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Mata uang ini bisa sama atau berbeda dengan mata uang fungsional. Misalnya, perusahaan menggunakan rupiah sebagai mata uang fungsional tetapi menyajikan laporan keuangannya dalam dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada mata uang asing atau foreign currency, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Contohnya, jika perusahaan di Indonesia melakukan transaksi menggunakan dolar Amerika Serikat, maka dolar Amerika Serikat tersebut merupakan mata uang asing. Komponen yang terakhir atau komponen yang keempat adalah kurs spot atau spot exchange rate, yaitu nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Misalnya, pada tanggal transaksi 1 dolar Amerika Serikat setara dengan Rp16.000, maka kurs tersebut digunakan untuk mencatat transaksi pada tanggal tersebut. Selanjutnya, saya Mabel Madina dengan NIM 2024-50227 akan melanjutkan mengenai pembahasan komponen dalam PSAK 221. Ada yang namanya selisih kurs. Jadi selisih kurs adalah perbedaan yang timbul ketika kita menjabarkan mata uang asing ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berbeda. Misalnya, kita punya piutang dalam dolar Amerika Serikat. Lalu kursnya berubah dari Rp15.000 menjadi Rp15.500. Nah, selisih Rp500 per dolar itulah yang disebut dengan selisih kurs. Yang kedua ada pos moneter. Jadi pos moneter adalah aset atau liabilitas yang akan diterima atau dibayar dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.
Contohnya ada kas, piutang, dan utang. Karena jumlahnya tetap, pos moneter ini wajib dijabarkan ulang menggunakan kurs penutup di akhir periode. Selisih kurs yang timbul langsung diakui di laporan laba rugi. Kemudian ada pos non-moneter, dan ini adalah kebalikannya. Jadi pos non-moneter ini adalah aset atau liabilitas yang tidak memiliki hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan sejumlah unit mata uang tertentu. Contohnya ada persediaan, aset tetap, dan aset tak berwujud. Pos non-moneter tidak dijabarkan ulang setiap akhir periode, melainkan tetap menggunakan kurs tanggal transaksi. Jadi intinya moneter dijabarkan kurs penutup dan non-moneter dijabarkan kurs historis. Kemudian kita masuk ke bagian mata uang fungsional. Jadi definisi menurut PSAK 221, mata uang fungsional adalah mata uang dalam lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas beroperasi. Jadi sederhananya itu, ini adalah mata uang sehari-hari yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan dan membelanjakan uang. Lalu bagaimana cara menentukannya? Ada indikator primer dan sekunder. Untuk indikator primer, yaitu ada mata uang yang paling mempengaruhi harga jual dan daya saing, dan juga mata uang yang paling mempengaruhi biaya operasional, yaitu tenaga kerja, bahan baku. Lalu ada indikator sekunder, yaitu mata uang dari mana pendanaan diperoleh dan kas hasil operasi disimpan. Aturan penting yang harus diingat, yang pertama, entitas hanya memiliki satu mata uang fungsional. Yang kedua, mata uang asing sama dengan mata uang selain mata uang fungsional. Yang ketiga, perubahan mata uang fungsional diperbolehkan jika terjadi perubahan fundamental pada transaksi atau kondisi entitas. Lalu yang keempat, jika berubah, penerapannya prospektif, yaitu ke depan dan tidak mengulang periode lalu, dan wajib diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh sederhananya, misalnya sebuah PT beroperasi di Indonesia, menjual produk dalam rupiah, dan membayar gaji dan bahan baku dalam rupiah. Maka mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Kalau ada transaksi dalam dolar Amerika Serikat, dolar itu disebut mata uang asing. Jadi menentukan mata uang fungsional itu penting karena berdampak pada bagaimana kita menjabarkan transaksi dan saldo dalam mata uang asing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Zakia dengan NIM 2024 50179. Nah, selanjutnya kita akan membahas investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Sebelum masuk ke situ, kita harus pahami dulu apa yang dimaksud kegiatan usaha luar negeri. Nah, kegiatan usaha luar negeri adalah entitas anak, perusahaan asosiasi, ventura bersama, atau cabang dari entitas pelopor yang aktivitasnya dijalankan di negara lain atau menggunakan mata uang yang berbeda dari entitas pelopor. Oke, jadi kita langsung masuk ke investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri. Jadi sebuah entitas itu mungkin saja memiliki pos moneter yang berupa tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri miliknya. Lalu kapan sebuah pos moneter ini dianggap sebagai bagian dari investasi neto? Ada syaratnya. Yang pertama, pos itu harus berupa tagihan dari atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri. Kedua, ini yang bagian pentingnya, penyelesaiannya itu tidak direncanakan dan tidak akan terjadi dalam masa mendatang yang bisa diperkirakan. Kenapa sih syarat ini penting? Karena kalau suatu piutang atau utang memang sudah direncanakan untuk dilunasi, itu berarti menjadi transaksi yang biasa. Tapi kalau tidak ada rencana penyelesaian, artinya pos itu berfungsi sebagai modal yang ditanamkan di luar negeri. Makanya diperlakukan sebagai bagian investasi neto. Untuk jenisnya, pos moneter yang termasuk kategori ini bisa berupa piutang jangka panjang atau utang jangka panjang. Tapi perlu diingat, piutang dagang atau utang dagang yang jangka pendek itu tidak termasuk karena keduanya memang sudah direncanakan penyelesaiannya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau jangka waktu yang pendek. Nah, lalu apa itu pos moneter? Pos moneter adalah aset atau kewajiban yang akan diterima atau diselesaikan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan nilainya. Contoh-contohnya antara lain pensiun dan imbalan kerja yang dibayarkan dalam bentuk kas.
Lalu kewajiban diestimasi yang penyelesaiannya secara kas. Kemudian ada dividen kas yang sudah menjadi kewajiban perusahaan. Dan terakhir, kontrak keuangan yang menghasilkan atau mensyaratkan arus kas dalam jumlah tertentu. Intinya, selama nilainya bisa ditentukan dalam satuan mata uang, itu termasuk post moneter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan awal pada PSAK 221. Transaksi dalam mata uang asing adalah transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Transaksi mata uang asing dapat berupa, yang pertama, ada membeli atau menjual barang maupun jasa yang harganya didenominasikan dalam mata uang asing. Yang kedua, meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam mata uang asing. Yang ketiga, memperoleh atau melepaskan aset maupun mengadakan atau menyelesaikan kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Dengan demikian, transaksi yang menggunakan mata uang selain mata uang fungsional, perusahaan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 221. Selanjutnya adalah selisih kurs. Selisih kurs merupakan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Menurut PSAK 221, selisih kurs dapat muncul pada saat penyelesaian post moneter atau saat penjabaran post moneter menggunakan kurs yang berbeda dengan kurs ketika pengakuan awal ataupun kurs pada periode pelaporan sebelumnya. Nah, selisih kurs tersebut diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya. Artinya, ketika terjadi perubahan nilai tukar yang menyebabkan nilai aset atau kewajiban dalam mata uang asing berubah, perubahan tersebut akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs. Lalu ada perubahan mata uang fungsional. Perubahan mata uang fungsional ini hanya dilakukan jika ada perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi, seperti perubahan pasar utama penjualan, perubahan dominasi mata uang dalam arus kas, masuk ataupun keluar. Lalu ada perubahan struktur atau lokasi operasional entitas. Contohnya, entitas yang awalnya beroperasi di Indonesia dan menggunakan rupiah, kemudian mengalihkan 80% operasinya ke Amerika Serikat dan mendominasi dalam US dollar. Nah, bagaimana sih cara mencatat perubahan tersebut? Caranya itu ketika terjadi perubahan dalam mata uang fungsional suatu entitas, maka entitas harus menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan tersebut. Itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penjabaran mata uang pelaporan. Penjabaran dilakukan ketika entitas memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pertama, seluruh aset dan liabilitas yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dijabarkan menggunakan kurs penutup, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan. Ketentuan ini berlaku baik untuk periode berjalan maupun data komparatif. Kedua, pendapatan dan beban yang terdapat dalam laporan laba rugi atau laporan laba rugi komprehensif dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dalam praktiknya, apabila kurs relatif stabil, dapat digunakan kurs rata-rata periode sebagai pendekatan. Ketiga, selisih yang ditimbul akibat perbedaan kurs dalam proses penjabaran tidak diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan, melainkan dicatat dalam pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Dengan demikian, proses penjabaran mata uang pelaporan bertujuan agar laporan keuangan entitas dengan mata uang fungsional yang berbeda dapat disajikan secara konsisten dalam satu mata uang pelaporan. Kemudian, pada penjabaran mata uang asing, terdapat perlakuan khusus untuk goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri. Goodwill sendiri merupakan selisih lebih antara harga perolehan akuisisi dengan nilai wajar aset neto yang diperoleh.
Dalam hal ini, goodwill tidak diperlakukan sebagai aset perusahaan induk, melainkan dianggap sebagai aset dari kegiatan usaha luar negeri yang diakuisisi. Selain goodwill, setiap penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas yang muncul pada saat akuisisi juga diperlakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Contohnya, apabila terdapat penyesuaian nilai wajar pada aset tetap, persediaan, atau liabilitas yang diperoleh saat akuisisi, maka penyesuaian tersebut mengikuti perlakuan yang sama dengan goodwill. Karena dianggap sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri, goodwill dan penyesuaian nilai wajar tersebut harus dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas luar negeri. Dengan kata lain, pencatatannya mengikuti mata uang yang digunakan oleh entitas yang diakuisisi dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari. Selanjutnya, pada akhir periode pelaporan, goodwill beserta aset dan liabilitas terkait akan dijabarkan ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk dengan menggunakan kurs penutup, yaitu kurs yang berlaku pada tanggal pelaporan posisi keuangan. Tujuannya agar seluruh aset, liabilitas, serta hasil akuisisi dapat disajikan secara konsisten dalam laporan keuangan konsolidasian meskipun berasal dari entitas yang menggunakan mata uang yang berbeda. Selanjutnya, saya share Angelica dengan NIM 2024-50252. Saya akan menjelaskan mengenai pelepasan usaha luar negeri. Jadi pada pelepasan pada suatu kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif dari selisih nilai tukar yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang diakui di dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi ke dalam komponen terpisah dari ekuitas, direklasifikasi dari ekuitas ke laba atau rugi sebagai penyesuaian untuk pengelompokan ulang ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan suatu kegiatan usaha luar negeri diakui, yang bisa dilihat di PSAK 1. Selanjutnya adalah pelepasan usaha luar negeri anak. Jika entitas melepas seluruh kepemilikan atau kehilangan pengendalian atas entitas asing, maka akumulasi selisih kurs penjabaran yang terkait dengan entitas tersebut harus diakui dalam laba rugi sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian pelepasan. Mengapa ini penting? Karena selama entitas anak luar negeri masih dimiliki, selisih kurs penjabaran tidak masuk laba rugi tapi dicatat di ekuitas. Nah, saat anak dilepas, maka translasi goodwill, aset, dan liabilitas anak sudah tidak diperlukan, dan seluruh selisih kurs di ekuitas harus dilepas ke laba rugi. Selanjutnya ada pengaruh pajaknya. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih.